Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Kita siang hari ini agendanya adalah wawancara pra-observasi. Bagaimana Bu Yuti menemui kendala-kendala atau permasalahan dalam wawancaranya. Ini Pak Dimas, saya sebenarnya sedang mengalami permasalahan di kelas, di mana murid saya kadang kurang tertarik dengan pembelajaran yang saya sampaikan. Apalagi ketika saya memberi tugas untuk membuat suatu produk, ada beberapa hal anak yang tidak mau mengerjakan. Kalaupun mengerjakan, hasilnya kurang maksimal. Oh, seperti itu ya Bu Yuti. Oke Pak. Menurut Bu Tuti, kira-kira apa yang menyebabkan mereka itu tidak tertarik dalam membuat produk? Mereka tidak tertarik dalam membuat produk karena disebabkan minat belajar mereka yang beragam. Jadi hasilnya tidak maksimal. Kira-kira bagaimana cara memaksimalkannya Bu ya? Hasil produknya bisa meningkat. Mungkin saya akan membuat produk yang sesuai dengan minat mereka. Bagus. Sekarang Bu Tuti, jika mereka mempunyai minat belajar yang berbeda-beda. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Sekarang coba dipimpin berdoa. Kita menjalin kolaborasi. Ya, pinter. Jadi tata tertib itu adalah aturan-aturan yang harus ditaati ya dan dilaksanakan. Apabila yang tidak mau taat, tidak mau melaksanakan atau melanggar akan mendapatkan hukuman ya. Jadi kita sebagai siswa sekolah harus belajar, harus patuh pada tata tertib supaya kita bisa belajar dengan aman, bisa belajar dengan nyaman. Gitu ya. Lanjut. Nah, ini adalah contoh tata tertib di sekolah. Jadi kalau kalian melihat sampah berserakan atau temanmu yang membuang sampah sembarangan, itu ya diingatkan, ya diambil sampahnya, masukkan ke tempat sampah, ya. Itu adalah Bulatkan tekad, kuatkan hati. melaksanakan piket kelas sesuai jadwal. Jadi anak-anak yang sudah mendapatkan jadwal piket itu hendaknya dilaksanakan sesuai dengan jadwal ya. Harus patuh, harus tertib ya supaya kelas kita sudah bersih. Kalau piketnya sesuai dengan jadwal, orang sembarangan. Yang merasa piket ya harus piket ya, tanpa harus disuruh. Itu namanya patuh pada aturan ya. Lanjut lagi. Ini contohnya adalah ketika papan tulis kita sudah penuh ya tanpa disuruh, yang piket
Nah, supaya sudah datang tidak terlambat, bangun harus lebih awal. Ya, bangunnya berhasil. Ya, sekolahnya walaupun bukan harus bangunnya awal. Sekolahnya aja gede paling layu. Ya, gampang. Tanginnya nanti mepet mau jam 7 itu jangan seperti itu. Ya, biasakan duduk tertib dan teratur ya. Jadi alat yang melanggar aturan itu sekolah datang terlambat ini usahakan jangan terlambat ya. Sebab kalau terlambat nanti kamu malu, pintu gerbangnya sudah ditutup ya. Kamu nanti mau masuk malu, akhirnya pulang malah tidak dapat ilmu ya. Lanjut. Wah, lari-lari karena sudah terlambat lari-lari. Nah, seperti tadi pagi ya, pagi-pagi sudah berkelahi Naura sama Rafa ya. Ini sebaiknya dihindari pertikaian dengan teman. Kalau ada sesuatu harus dibicarakan. Mau pinjam ya, pinjam pulpen, pinjam pensil, pinjam setir itu harus izin sama pemiliknya ya. Jangan main ambil, main robot ya. Itu nanti menimbulkan pertengkaran. Bukan miliknya jangan diambil ya. Nah ini koyo sapa iki tukang gelut ya. Ini sebaiknya dihindarkan sebab kalau bertengkar itu nanti akibatnya bisa berbahaya ya. Nah, bisa dikeluarkan dari kelas ya. Bisa dikeluarkan garape neng di luar kelas kan tidak nyaman ya. Duduk di pojok sana papan tulis berdiri satu kaki. Jadi kalian adalah anak-anak yang baik, anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas ya. Ini supaya kita tidak mendapatkan sanksi, kita harus tertib, harus patuh pada aturan. Penutup untuk semangat lagi sepakat belajar dengan baik. Untuk cinta daerah kita sendiri yang kita lakukan ya. 1, 2, 3
adalah hasil yang terbaik dari kelompoknya. Nah, tepuk tangan. Semangat buat yang belum berhasil. Mudah-mudahan di pelajaran berikutnya kalian bisa tampil lebih baik. Ya, pelajaran ini dengan bacaan Alhamdulillah. Saya bersama-sama Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita ketemu lagi dalam agenda percakapan pasca observasi. Menurut Ibu, hal apa yang sudah baik dari pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin? Menurut saya, hal yang sudah baik dan pembelajaran kemarin yaitu siswa sudah tertarik dengan pembelajaran dan sudah membuat konflik secara berkelompok. Baik buat motor ya. Ya, Pak. Menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan yang ditetapkan sudah tercapai? Ya, Pak Dimas, menurut saya indikator keberhasilan yang saya tetapkan sudah tercapai karena siswa sudah tertarik dan mau membuat cara pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran bisa selesai. Menarik sekali ya. Apa yang digunakan sebagai data ukur bahwa indikator keberhasilan sudah tercapai dan dapat mengukur kesiapan pembelajaran murid ke tingkat selanjutnya. Nah sekarang, Bu Tuti, menurut Ibu, apa yang perlu ditingkatkan dari pembelajaran kemarin? Ya, Pak Dimas, sebagai data pendukung, saya menggunakan hasil asesmen yang refleksi murid sebagai indikator keberhasilan dan mengukur kesiapan pembelajaran murid ke tingkat selanjutnya. Terus apa yang perlu ditingkatkan dari pembelajaran kemarin? Ya, Pak Dimas, menurut saya ada yang perlu ditingkatkan yaitu peran aktif siswa. Kemarin masih ada beberapa siswa yang kurang aktif saat belajar kelompok. Terus bagaimana cara meningkatkannya? Jadi, Pak Dimas, saya akan berusaha untuk menggunakan model dan media serta konten yang beragam dari pembelajaran. Baik. Apa yang dirasakan murid-murid di kelas menyatakan kepuasannya dari konten yang tadi diberikan? Alhamdulillah, Dimas, saya merasa senang karena siswa saya menyatakan kepuasannya dari topik yang saya ajarkan. Inspirasi apa yang timbul dari pengalaman atau perasaan senangnya itu? Inspirasi yang dapat saya peroleh dari kemarin, saya bisa menggunakan model dan media pembelajaran yang lebih baik. Apa yang bisa dari Ibu? Menurut saya menyadari bahwa ternyata minat belajar murid saya beragam, sehingga dalam pembelajaran juga harus beragam pula. Insya Allah kedepannya saya akan lebih melakukan pembelajaran yang bisa mengakomodir kebutuhan belajar dari saya. Percakapan refleksi kita akan berlanjut ke percakapan kalibrasi ya. Iya, Pak. Ya. Ya. Terus yang saya amati dari berdasarkan hasil refleksi yang dilakukan dan kalibrasi yang sudah diamati,
yang sudah kita bicarakan ini, kita sekarang masuk ke sesi berbicara, yaitu kompetensi apa lagi yang akan dicoba untuk depan. Kompetensi yang akan saya kembangkan ke depannya yaitu kompetensi profesional dalam pembelajaran berdifferensiasi konsep konten. Menurut ini, apa saja ukuran keberhasilan program pengembangan yang akan dilakukan? Keberhasilan dari program yang akan saya kembangkan yaitu ketika murid terlibat aktif dalam pembelajaran dan bisa menerapkan mengerjakan tugas-tugas. Menurut dengan apa saja hal yang harus disiapkan? Baik, Mas. Hal-hal yang akan saya siapkan dalam pembelajaran yaitu menyiapkan media dan konten pembelajaran yang beragam sesuai dengan gaya belajar murid saya. Menarik. Setelah seperti ini, apa saja hal yang sudah ada yang mungkin bisa membantu keberhasilan dalam penerapan itu semuanya, hal yang ada. Kebetulan di kelas ada perangkat LCD yang bisa saya gunakan untuk menyajikan materi, juga ada perpustakaan untuk mencari tambahan-tambahan materi yang bisa kita sajikan, dan juga ada internet yang bisa membantu untuk browsing materi yang ada. Mungkin apa saja hubungan yang diperlukan? Saya sangat membutuhkan dan membutuhkan hubungan Pak, terutama dari kepala sekolah, kepala sejawat, dan sarana prasarana sekolah. Baik, Bu. Kira-kira kapan akan dilaksanakan itu? Insya Allah kita akan melakukan sekitar bulan depan ya Pak. Terus Tinggal tanggal berapa kira-kira Pak? tanggal 1 Juni aja. Oke. Pancasila baru kita Februari 3 Juni. Baik, tanggal 3 Juni kita ketemu lagi ya Pak. Kira-kira setelah dari perjalanan ini dengan bisa istilahnya menyimpulkan ini kan perjalanan kita sudah selesai, kira-kira apa yang menurut sebagai guru yang sudah melakukan kemarin saya adaptasi sebelumnya juga adaptasi dan masa kelas sudah jelas, kira-kira hasil kesimpulannya apa? Baik Pak, saya akan menyimpulkan dari hasil yang kemarin praktek mengajar bahwa dalam pembelajaran yang berdifferensiasi ini kita harus lebih banyak memahami karakter anak-anak yang berbeda, sehingga kita dalam menyampaikan pelajaran juga harus memenuhi kebutuhan anak-anak yang berbeda itu, sehingga anak tersebut bisa melakukan atau berbuat sesuai dengan keinginannya, dan diharapkan dengan perbedaan itu anak-anak bisa mengenal kemampuan diri sendiri dan bisa memaksimalkan kemampuan pribadi anak masing-masing untuk tercapainya tujuan belajar. Kemudian kira-kira Pak. Baik, Bu Putri, terima kasih. Sarapan pagi sampai isi dulu ya Bu.